Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Rizky Adelia. Saya mahasiswi program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang International Trade Law dan sejarah dari GATT dan juga WTO. Mari kita bahas. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang International Trade Law. Apa yang terjadi terhadap perdagangan internasional sebelum Perang Dunia II? Ternyata sebelum Perang Dunia II tidak ada norma-norma umum yang disepakati negara-negara terkait dengan perdagangan internasional. Setiap negara berbeda aturan-aturan atau hukum yang berlaku, sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan gesekan-gesekan antar negara. Negara-negara saling balas yang dianggap untuk melindungi negaranya, menaikkan harga-harga semaunya sehingga bisa memicu perang dagang. Akibatnya, menghambat perdagangan internasional dan tidak ada ekonomi global. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah dari GATT atau General Agreement on Tariff and Trade dan WTO atau World Trade Organization. Sebagai upaya mewujudkan cita-cita perbaikan ekonomi dunia yang hancur akibat Perang Dunia Kedua, perdagangan internasional pertama kali berkembang di benua Eropa yang kemudian berkembang di benua Asia dan Afrika. Akibat dari karena adanya hubungan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, negara-negara maju maupun negara-negara berkembang memerlukan peraturan internasional dan yang membantu menghentikan tindakan yang menghambat dalam perdagangan dan memberikan rasa aman dan kepastian kepada pedagang-pedagang sehubung peraturan-peraturan nasional yang diterapkan kepada perdagangan internasional atas barang dan jasa. Atas dasar memiliki ketergantungan satu sama lain, negara-negara yang berhimpun kemudian dalam perdagangan internasional bergerak membentuk suatu persetujuan dagang dan tarif atau yang disebut General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Gagasan untuk mendirikan suatu organisasi perdagangan multilateral telah mulai dirintis dengan disepakatinya GATT pada tahun 1947 sebagai awal dari rencana pembentukan International Trade Organization atau ITO, yang merupakan satu dari 3 kerangka Bretton Woods Institution. Kedua organisasi lainnya adalah International Monetary Fund atau IMF dan International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD yang sering dikenal dengan World Bank. Wacana mengenai organisasi perdagangan dunia tersebut menjadi awal baru dari evolusi rezim perdagangan global yang belum ada sebelumnya. Setidaknya terdapat 2 keuntungan yang dapat diambil dari adanya kerjasama perdagangan internasional, sehingga liberalisasi perdagangan dapat dilaksanakan. Pertama, perundingan yang saling menguntungkan akan mendukung tercapainya perdagangan yang lebih bebas. Kedua, perjanjian yang negosiasikan akan membantu pemerintah menghindari terjadinya perang dagang yang dapat merugikan. Perundingan di Jenewa, Swiss pada tanggal 10 April 1947 sampai 30 Oktober 1947, di mana dimulai dari tanggal 10 April sampai dengan 22 Agustus, panitia komisi membuat rancangan Piagam International Trade Organization atau ITO. Perundingan ini merupakan perundingan yang penting karena menghasilkan konsesi timbal balik di bidang tarif yang dicantumkan dalam GATT yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947. Dan selain itu, berdasarkan persyaratan-persyaratan protokol tanggal 30 Oktober 1947 tersebut, GATT ditetapkan sebagai kesepakatan umum, sementara sejak tanggal 1 Januari 1948 hingga dibentuknya suatu International Trade Organization atau ITO, sejarah itu sendiri didorong oleh sejumlah peristiwa penting, bahkan sejak The World Economic Conference dilaksanakan pada tahun 1927. GATT sebenarnya hanya salah satu dari 9 chapter yang direncanakan menjadi isi dari Havana Charter mengenai pembentukan International Trade organisasi itu pada tahun 1947 yang yaitu chapter 4 Commercial Policy. Namun International Trade Organization atau ITO tidak berhasil didirikan walaupun Havana Charter telah disepakati dan ditandatangani oleh 53 negara pada Maret 1948. Hal tersebut dikarenakan
Amerika Serikat menolak untuk meratifikasinya, di mana Kongres Amerika Serikat khawatir wewenangnya dalam membentuk kebijakan Amerika Serikat semakin berkurang. GATT kemudian dimasukkan hanya sebagai perjanjian sementara melalui sebuah Protocol of Provisional Application sampai Havana Charter dapat diperlakukan, dan sebagai badan pelaksana GATT adalah Komite itu atau GATT. Disepakati GATT disadarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antar negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi serta pertukaran barang. Cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan mengadakan pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan untuk mengurangi tarif hambatan-hambatan perdagangan lain serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional. GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi sejak tahun 1947 sampai tahun 1994. Dalam perjalanannya, GATT telah memiliki beberapa tambahan dan penyempurnaan melalui berbagai perundingan yang biasa disebut putaran perundingan atau trade round, sebagai upaya untuk mendorong liberalisasi perdagangan internasional. Sebagai upaya memperbaiki perekonomian dunia yang hancur akibat Perang Dunia Kedua, GATT telah melakukan beberapa perundingan. Pertama kali dilakukan di Jenewa, Swiss 1947, kemudian Annecy, Prancis 1949, Turkai, Swiss 1950 sampai 1951, Jenewa, Swiss 1953 sampai 1956, The Dillon Round 1960 sampai 1961, The Kennett Round 1964 sampai 1967, Tokyo Round 1973 sampai 1979, dan terakhir Uruguay Round Marrakesh tahun 1986 sampai 1994. Perundingan terakhir Uruguay inilah yang dianggap salah satu perundingan yang paling menentukan perkembangan GATT akan datang. Putaran Uruguay merupakan putaran perundingan yang berlangsung paling lama dan mencakup segi-segi pengaturan yang lebih luas. Pada tanggal 15 Desember 1993, putaran Uruguay berakhir dengan disepakatinya final act dari perjanjian dagang multilateral ini oleh para utusan negara, dan teks akhirnya ditandatangani tanggal 15 April 1994 setelah lebih dari 7 tahun mengadakan perundingan putaran Uruguay tersebut. Perjanjian utama yang telah berhasil disepakati adalah Perjanjian Pembentukan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Sama halnya juga dengan GATT 1947, para pendiri WTO menambahkan peningkatan standar hidup sebagai tujuan utama melalui cara-cara yang serupa dengan GATT 1947. Agenda putaran Uruguay dikenal sebagai putaran yang sangat bersejarah dalam sejarah GATT. Negara-negara yang ikut dalam GATT semula dapat menjadi peserta dalam suatu perjanjian atau tidak tanpa mempengaruhi status keanggotaannya dalam GATT. Dengan demikian, maka bisa dilihat hal tersebut sangat tidak mendukung tegaknya sistem perdagangan multilateral yang universal. Oleh sebab itu, pada final act Uruguay Round, para anggota kemudian mengambil pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. GATT berkembang menjadi suatu organisasi perdagangan internasional yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. World Trade Organization atau WTO kini merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sejarah mencatat bahwa sistem dan pedoman menjalankan kegiatan perdagangan yang berlaku multilateral secara resmi baru terjadi sejak tanggal 1 Januari 1995 sebagai Organisasi Perdagangan Dunia penerus GATT 1947. Tanggal tersebut adalah sejarah awal dari peresmian berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia yang kini disebut World Trade Organization atau WTO. 1.
Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian di bawah Doha Development Agenda atau DDA yang dimulai tahun pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Lembaga ini menjadi forum negosiasi perdagangan dan merupakan organisasi yang secara sistematis berupaya untuk menghilangkan pembatas dalam hubungan perdagangan antara negara, khususnya negara berkembang yang cenderung sering dipojokkan pada posisi yang dalam banyak hal cenderung menyulitkan bagi mereka untuk mencoba melaksanakan pembangunan secara otonom. Dari materi yang telah kita bahas, yaitu International Trade Law dan sejarah GATT dan WTO, dapat disimpulkan bahwa GATT dan WTO adalah perjanjian perdagangan internasional yang bertujuan meningkatkan perdagangan internasional. Perbedaan antara GATT dan WTO yaitu secara cakupan, GATT berfokus pada perdagangan barang, sedangkan WTO mencakup perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual, dan juga pertanian. Dari status hukumnya, GATT merupakan pengaturan informal, sedangkan WTO merupakan organisasi internasional yang penegakannya GATT mengadakan kepatuhan sukarela, sedangkan WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa yang mengikat. Secara keberadaannya, GATT bersifat sementara, sedangkan WTO merupakan badan permanen. Lalu, Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau GATT merupakan lampiran 1A dalam Perjanjian Marrakesh, atau perjanjian tersebut adalah perjanjian pendirian World Trade Organization atau WTO itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.